Oke, penulisan buku kreatif. Mengapa kreatif gitu ya? Sebetulnya semua orang, terutama anggota IPLB atau teman-teman IPLB yang belum jadi anggota, itu sangat berpotensi menulis gitu. Karena sudah banyak materi. Maka saya beri judul kreatif. Cuma butuh satu kreatif sedikit. Nah, supaya kreatif, kalau kita kumpul, gampang jadi kreatif gitu ya. Ngobrol, kemudian tukar pengalaman, gitu, dan sebagainya. Nah, saya tidak akan bicara tentang eh, manfaat buku dan sebagainya gitu ya. Tapi yang penting buku itu kali ini yang ingin saya sampaikan adalah buku sebagai aktualisasi diri kita sendiri. Sekian ribu fungsi buku, tapi yang pasti buku sebagai jawaban terhadap tuntutan dosen dan peneliti. Apapun bukunya gitu ya. Dan tidak ada yang sulit dalam menulis buku itu. Sumbernya juga banyak sekali. Saya punya anggapan bahwa dosen yang sudah 3 4 semester mengajar atau yang apa baru mengajar itu pasti sudah punya materi itu. Karena pertama dia sudah lulus dari S1, bahkan sekarang startnya S2 dan sudah punya tesis gitu. Lalu kalau karya tulis ilmiah dibuat buku bagaimana? Ya, kenapa enggak ya? Eh, Banyak hal yang dibuat di dalam skripsi, disertasi, dan tesis yang bisa kita ambil sebagian tidak penuh itu, sehingga akan dapat kita bukukan secara populer dan masyarakat bisa membaca dengan nyaman gitu. Yang kedua, eh, kita sering sekali menganggap buku itu masterpiece ya atau magnum opus gitu. Silakan bertanya kepada Mbak Nafi, nggak ada magnum opusnya ya. Setiap buku yang baru itu yang masterpiece, nanti setelah terbit di, di, disusul yang baru lagi gitu. Jadi nggak seperti mengunyah saja gitu. Kemudian ada juga yang teman-teman yang khawatir nggak ada yang baca. Buku pasti ada yang baca. Di dunia ini ada 2 orang yang membaca buku kita. Yang pertama ya saya sendiri yang menulis, yang kedua editornya gitu. Atau penerbitnya apa enggak dia membaca apakah tipu apa enggak gitu ya. Jadi pasti ada yang baca, jangan khawatir. Nah, sekarang itu kan masalahnya berani enggak gitu ya. Berani, harus berani. Karena enggak ada resep nulis buku itu. Kalau mau nulis buku ya tulis aja gitu, nanti jadi buku gitu. Nah, nggak usah pakai apa harus kursus ke sana ke sini harus datanglah saja ke workshop itu pulang pasti bisa nulis. Saya jamin. Saya bukan saya tidak promosi dan sebagainya. Saya jamin sepulang dari Malang besok Anda pasti sudah punya buku. Mengapa itu? Karena memang Anda tuh ibu bapak sekalian itu sudah mempunyai potensi yang luar biasa kalau hanya untuk menulis buku itu. Jangan kan buku jurnal aja setiap bulan bisa nulis satu kok. Nah, jadi ya jadikan menulis itu kesenangan, kemudian cari kepuasan. Apa sih enaknya menulis gitu? Eh, Sekarang setelah ada HP, kita tahu bahwa menulis itu menyenangkan itu. Bangun tidur kita pegang HP nulis WA gitu ya. Kita sisakan sedikit waktu untuk menulis yang lebih panjang lagi. Menulis menghilangkan ketakutan untuk menyampaikan pendapat itu. Kalau sudah ditulis bukunya, mahasiswa itu nggak berani nanya lagi kepada kita. Hanya satu jawaban, baca buku saya, selesai. Gitu. Kalau mau seperti itu ya, tentu saja ibu bapak tidak begitu ya. Tentu lebih lebih suka menjelaskan materi daripada membuat apa eh, perintah semacam itu. Menulis juga cara mendokumentasikan ilmu yang selama ini kita komunikasikan kepada mahasiswa. Setelah saya pensiun, saya merasa bahwa saya tidak punya materi apa-apa karena dulu membuat apa itu eh, wayang, tayangan dari plastik itu hilang semua. Kemudian dengan slideshow itu juga kemana sudah pada rusak gitu ya.
Nah, coba kalau itu waktu itu satu jadi buku itu paling nggak orang lain ada yang punya. Ya, jadi hanya butuh sedikit waktu kemampuan menulis dan keberanian untuk mengungkapkan gagasan ini. Nah, mari kita sematkan menulis untuk apa di dalam workshop. Kita akan menjalani kegiatan identik dengan 36 jam perkuliahan sehingga resmi sertifikat yang kita keluarkan gitu ya, resmi sesuai peraturan dikti. Yang kedua, kita akan terbitkan cepat 1-2 bulan setelah naskah siap cetak gitu. Yang ini saya tidak berani sendiri, tapi saya yakin karena ada Mbak Nafi, saya berani menjanjikan kepada Bapak Ibu 1-2 bulan terbit dengan ISBN. Nah, tentu saja nanti urusan ISBN tersendiri gitu ya, karena sekarang lagi susah gitu. Jadi bukan hanya ISBN yang susah, harus nunggu, memang sembako juga susah gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita lakukan bersama-sama di Malang sambil ngadem di kota yang sejuk dan nanti kita jelajah kota Malang 1-2 bulan kita terbitkan buku. Penerbitannya kan ditangani oleh publisher LBI, tapi kalau ibu bapak punya langganan yang lebih bagus, lebih cepat silahkan. Jadi yang penting di Malang anu apa menulisnya. Kemudian ada teman yang ragu gitu, oh, nulis banyak apa ya kuat gitu. Enggak lah. Kita punya konvensi ada 3 macam buku ya. Yang pertama secara novelet itu jumlah halamannya 40. Ini sama dengan yang dipersyaratkan dikti gitu. Nah, kita arsitek jadi 45 halaman itu kan yang 15-20 itu gambar ya. Tulisannya jadi 20 atau 25 kata pengantar, nanti ada epilog, prolog, kemudian halaman persembahan itu sudah 10 sendiri. Jadi tulisannya 10 halaman saja cukup. Sama dengan menulis jurnal ya. Kita kadang-kadang terbius gitu. Oh, nulis jurnal. Enggak lah buku, nulis buku 11 halaman udah jadi buku gitu. Nah, tinggal nanti soal jereng-jerengnya gitu dari 1 halaman jadikan 3 halaman itu Mbak Nafi anunya apa ahlinya. Nah, kalau punya materi yang lebih banyak yang 70 halaman gitu ya. Supaya kalau dijual agak mahal dikit gitu. Enggak dibaca juga enggak cuma dibaca 2 hari tapi harus seminggu gitu. Nah, kalau saran saya kalau materinya tebal apa ada hasil skripsi atau tesis ya dibuat novel 105 halaman ke atas gitu. Eh, Bisa untuk mengadu kalau teman kita ulang tahun atau mahasiswa kita lulus lalu mereka merit di buku di kado buku mereka akan senang. Baik, kemudian manfaat bagi peserta tentu saja eh, sudah ibu bapak ketahui gitu ya. Nah, ini tanggal-tanggal keramatnya. Sekarang tanggal 27 Maret. Hari ini kita membicarakan komitmen saja dulu, apa yang akan kita tulis, kemudian bagaimana teknisnya, terus nanti kalau di Malang nginepnya di mana gitu, nanti Pak Susul akan menjawab gitu. Dan bagi yang suka kopi jangan khawatir, ya, karena hampir panitia di sini pekopi semua. Kemudian tanggal 6 kita eh, banyak diskusi di dalam Zoom. Mungkin Ibu Bapak sudah punya materi yang tinggal sedikit lagi diterbitkan atau apa tidak ada masalah lagi. Bagi yang belum nggak apa-apa nanti kita ngobrol sebaiknya kalau menurut saya Anda itu nulis apa gitu, gitu kan. Tebak tepat gitu. Nanti nanti kita akan ngobrol hobinya apa sih, mata kuliah apa ya tulisnya ya udah nulis itu saja gitu, tanggal 17 gitu ya. Sambil memperdalam sebetulnya membuat membuat
biar buku menarik itu apa gitu. Bapak Ibu sudah pernah menulis epigraf tapi nggak tahu kalau itu namanya epigraf. Dan kalau nulis buku lupa gitu, nggak ada halaman persembahan padahal itu penting sekali ya. Saya kalau membaca buku, apalagi novel tuh ya, ada penulis yang menuliskan to my son and daughter gitu, rasanya wah ini keluarga bahagia benar gitu. Padahal saya nggak membayangkan kalau orang Barat itu keluarganya sebahagia kita gitu. Nah, kemudian buku sebaiknya ya diberi prolog dan epilog gitu. Nah, syukur kalau ada indeks dan ada glosarium gitu. Tentu akan lebih menarik gitu ya. Nah, itu yang 45 jadi sebetulnya 11 halaman itu kan itu ya. Daftar isinya saja sudah 3 halaman. Kalau daftar pustaka maksudnya. Belum nanti kalau Pak Susilo sebagai ketua IPLBI memberi kata pengantar itu. Dia nggak bisa nulis pendek itu kalau nulis paling nggak 6 halaman itu untuk sebuah pengantar buku. Dan kalau ibu ibu bawa pengen bukunya laris ya yang memberi kata pengantar Mbak Nafi gitu. Ini anu beliau ini sudah menjadi penulis secara Afterelie gitu. Gitu. Nah ini nanti kita akan melakukan kegiatan di sana 2 hari. Hari pertama dari jam setengah 8 gitu ya. Eh, Tidak boleh bangun siang. Setengah 8 sudah mendaftar. Nanti istirahatnya jam 22, jam 2 gitu. Nah, nanti siang kalau ngantuk ya silahkan istirahat pada saat coffee break dan istirahat siang. Kita gunakan semaksimal karena hari kedua kita akan melakukan jelajah Kota Malang. Objeknya menyusul, sedang dirangkai. Nah, tetapi ini bukan sekedar jalan-jalan ya. Jelajah itu kita akan mencari objek untuk ditulis pada saat yang akan datang lagi. Jadi untuk teman-teman yang belum punya materi, datang saja nanti pada saat jelajah kita eh, apa bicarakan bareng-bareng. Kemudian siapkan naskah, ya. Materi bukan naskah, siapkan materi yang dijadikan buku. Apa saja yang sedang Anda sedang mood apa gitu ya, ya itu yang ditulis ini. Kalau melihat tesis lagi bosan, ya hindari dulu, cari yang lebih menyenangkan. Bagi yang belum memiliki materi atau naskah, setidaknya ada rancangan tema apa yang akan ditulis gitu ya. Atau tentu saja ini berkaitan dengan apa materi ajar apa yang kita berikan di kelas. Bagi yang sudah memiliki draft buku, nanti bisa dilanjutkan dengan membicarakan proses penerbitannya. Dan eh, jadi ada 3 butir kami rancang supaya ibu bapak yang sudah siap bisa jalan, yang baru akan menulis bahkan ikut ikutnya itu nggak sengaja itu ikut aja karena mau ke Malang gitu ya ya. Ini nanti kita bicarakan. Saya jamin bukunya jadi gitu loh. Walaupun yang level novelet ya. Nah, kemudian administrasi, nah, saya kira nanti bisa dibicarakan lebih lanjut dengan panitia. Setidaknya mendaftar dulu, kemudian bersedia mengikuti Zoom supaya nanti lebih ringan di Malang. Kemudian yang butir selanjutnya nggak usah saya bicarakan saja ini nggak nggak enak gitu. Eh, Kemudian menentukan bersepakat menentukan kita mau atau ibu bapak akan menerbitkan buku dalam jumlah berapa. Sekarang penerbit Indi bisa menerbitkan buku minimal 5. Tapi saya yakin ibu bapak tidak akan sebanyak itu menerbitkan tentu lebih gitu karena tentu akan memberikan sebagai kenang-kenangan pada teman-teman lain gitu ya, ke perpustakaan gitu. Angka-angka istimewa untuk mencetak jumlah buku
Yang pertama 25, kemudian 40, kemudian 100 ke atas. Jadi nanti bisa dipertimbangkan. Jadi target dan capaian kita nantinya, panitia mengupayakan di akhir workshop, draft naskah siap terbit dan siap dikirim ke penerbit. Tinggal melengkapi yang sifatnya teknis-teknis itu. Kemudian panitia akan menghubungi penerbit untuk menerbitkan naskah ibu bapak sekalian. Kecuali kalau ibu bapak sudah punya langganan penerbitan seperti apa, Buke, kemudian Mas eh, Budiman yang sudah banyak menerbitkan buku tentu punya langganan tersendiri gitu ya. Kemudian yang intelektual ada pada ibu bapak sekalian. Kami tidak akan mencantumkan nama di dalam buku ibu bapak kecuali jika diminta ya. Misalnya nanti yang menjadi editor saya gitu, saya tidak memang tidak dibutuhkan, tidak usah ditulis editornya saya gitu. Karena itu akan mengurangi apa nilai kum ya. Masih ada waktu ya Mas Elvis? Monggo, silakan Bapak. Ya, IPLBI akan menyediakan ruang Zoom untuk acara bedah buku dalam forum temu ilmiah IPLBI. Nanti kalau banyak mungkin akan kita perbanyak juga ya Zoom-nya ya. Akan dipilih buku terbaik menurut penilaian kurator. Yang terbaik itu apa? Ya yang tercepat itu. Kalau bulan pertama sudah ada satu buku terbit, nunggu nggak ada yang terbit, oh berarti kan itu yang paling baik. Nah, itu kira-kira yang akan kita jalani di uh, selama hari ini sampai di Malang. Kemudian ada beberapa apa materi yang ingin saya sampaikan untuk webinar selanjutnya dari saya dan akan dilengkapi akan saling melengkapi dengan yang dari Mbak Navi gitu ya. Kita akan melihat atau membahas tentang unsur dan elemen buku. Unsur materi itu ada unsur materinya yaitu komposisi. Kemudian materi komposisi dalam pengertian isi ya, tema, pilih topik, kemudian apa yang relevan dengan kebutuhan kita gitu, atau yang sedang kita inginkan gitu ya. Ini masalah kesenangan menulis buku itu jangan dipaksa Anda mengajar konstruksi lalu harus membuat buku konstruksi enggak. Uh, Teman saya Pak Kus itu dosen konstruksi tapi malah nulis filsafat arsitektur Nusantara gitu ya. Bukan buku filsafat tapi bukunya tentang itu. Kemudian bagaimana gaya bahasa yang akan ditulis sesuai dengan para pembaca. Nah ini eh, jangan menjadi masalah ya. Kita menulis buku itu untuk kita sendiri gitu. Nanti ada nulis buku untuk orang lain gitu. Ada dua macam, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Tulis sesuai dengan gaya bahasa kita masing-masing. Soal dibaca atau tidak, jangan khawatir, pasti ada yang baca. Nah, syukur banyak yang bestseller gitu ya. Kemudian kita mulai membuat alur yang lebih jelas gitu ya. Walaupun tidak ada pendahuluan dan isi dan kesimpulan, tapi setiap tulisan pasti berisi tiga hal ini. Ada pembuka, isi, dan penutup itu ya. Kemudian unsur lain berupa materi. Nah, kita yang ada satu hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam menulis buku yaitu plagiasi, itu saja. Yang lain boleh, termasuk parafrase gitu. Parafrase itu intinya meminjam gagasan orang lain, tapi cara mengungkapkannya kita itu tidak apa-apa. Dan kita akan menuliskan siapa yang kita acu. Kemudian data kita kuat gitu, eh, kita harus menunjukkan ini data yang seperti apa, kapan dicari dan sebagainya. Itu saja.
Kemudian juga tentang elemen buku ya, unsur dan elemen buku lainnya. Tentang estetika. Wah, maaf ini saya salah nulis, fontnya miring semua. Gaya narasi imajinatif, dinamis yang memikat baca, yang tidak membosankan, memilih diksi yang sederhana, kaya makna, dan seterusnya. Kemudian unsur kemudahan membaca, membuat buku dengan format yang khas. Kalau teman-teman di Caraka itu selalu membuat berbentuk bujur sangkar ya, 21,5 kali 22 gitu, 21 kali 22. Nanti jadinya bujur sangkar. Kemudian tata letak yang bagus, subjudul, paragraf yang tidak terlalu panjang, menggunakan poin-poin yang agar mudah dibaca dan seterusnya. Seberapa banyak pantas kita menggunakan poin-poin dan mana yang harus ditulis menjadi sebuah kalimat atau narasi kita. Kemudian jangan lupa tambahkan gambar, ilustrasi, foto, dan sebagainya. Bagaimana juga arsitek selalu seperti itu, nggak puas kalau hanya tulisan saja. Dan ini juga membantu para pembaca. Jadi 1, 2, 3 ini dibuat, dikombinasikan supaya menarik dan efektif. Itu dari saya kira nanti kita bisa diskusikan setelah Mbak Nabi. Kemudian ingat tanggal 4 dan 5 Juli, insya Allah kita akan jumpa di Universitas Brawijaya Malang. Demikian Ibu Bapak sekalian, apa yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Saya meminta masukan, kritik, dan saran juga mari kita berdiskusi. Terima kasih.